Halo, kita semua nih punya waktu yang sama dalam satu hari. Nggak peduli siapapun kita, nggak peduli berapa umur kita, nggak peduli berapa banyak follower kita di sosial media, nggak peduli berapa banyak uang kita yang ada di bank. Semua kita punya waktu yang sama dalam satu hari, yaitu 24 jam. Nah, pagi-pagi kita bangun, pasti kita pingin untuk bisa melakukan sesuatu yang terbaik. Jarang banget orang yang bangun pagi-pagi tuh nggak mau ngapa-ngapain, berencana untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna untuk hidupnya. Pasti semua kita maunya supaya kita bisa melakukan yang terbaik hari ini. Supaya pada malam hari waktu kita mau tidur gitu ya, kita merasa happy karena hari ini sudah dilalui dengan baik. Hari ini saya sudah mengerjakan banyak hal. Ya kan, jadi begitu mau tidur tuh rasanya puas, rasanya happy gitu dan siap untuk istirahat. Nah sekarang caranya gimana supaya kita bisa tetap produktif? Gimana caranya kita bisa menggunakan waktu yang dipercayakan buat kita ini dengan sebaik-baiknya? Yuk kita bahas. Yang pertama, jangan suka menunda-nunda. Ini nih penyakitnya banyak orang. Udah tahu nih ada yang mesti dikerjakan, sesuatu yang penting yang harus dikerjakan. Tapi karena ada sesuatu yang lebih menarik di depan mata, akhirnya sesuatu yang penting itu tidak dikerjakan. Udah tahu nih mesti beres-beres rumah, tapi lagi tanggung nih nonton sinetron TV lagi seru-serunya. Aduh, ntar dulu deh beres-beres rumahnya. Udah tahu nih ceritanya harus ada tugas yang harus dikerjain sekarang. Tapi aduh lagi seru nih main gamenya, belum kalah, ntar dulu lah gitu. Akhirnya tugasnya jadi disingkirin dulu. Atau apalagi ya, udah tahu nih harus berangkat lebih pagi, tapi karena lagi seru nonton berita selebriti yang lagi hits, yang lagi viral, aduh daripada ketinggalan tunggulah tanggung nih, nanti aja lah telat-telat dikit nggak apa-apa. Kalau kamu tahu bahwa sesuatu itu penting, sesuatu itu esensial untuk hidup kamu, untuk keluarga kamu, untuk masa depan kamu, ingat aja slogan Nike, just do it. Lakukan sekarang. Karena gini loh, kita tuh nggak pernah tahu berapa banyak waktu yang kita punya. Apakah hal yang kita tunda ini masih bisa kita kerjakan nanti atau enggak? Kita nggak tahu. Jadi karena keterbatasan pengetahuan kita ini, ya sudahlah, langsung dikerjakan aja, jangan ditunda-tunda. Yang kedua, jangan cuma mengeluh, belajar dan berusahalah sungguh-sungguh. Lakukan persiapan untuk hidup kita masing-masing dengan serius. Banyak orang tuh bilang gini, aduh kenapa ya hidup gue kok gini-gini aja, sementara teman-teman gue yang seumuran tuh udah pada sukses. Mereka kira bagaimana ya kok teman-teman mereka kok hoki banget bisa mencapai tujuan sukses tertentu gitu, sementara mereka hidupnya masih situ-situ aja gitu. Ya mereka pikir ya udahlah emang udah nasib gua kayak gini, ya udahlah mungkin ini memang udah diatur sama yang di atas. Padahal mereka belum mempersiapkan hidup mereka dengan sebaik-baiknya. Contoh, mau buka usaha makanan, jual makanan atau jual kopi, tapi gagal terus. Kenapa ya kok gagal terus gitu? Ya iyalah gagal kalau tidak melakukan survei dulu, kalau tidak melakukan analisa dulu sebelumnya, nggak ada persiapan. Main buka aja gitu satu tempat makan yang bisa dijual di situ gitu. Padahal sebetulnya mestinya dilakukan dulu survei. Kira-kira di area tersebut tuh oke apa enggak, strategis apa enggak sih? Berapa banyak kira-kira orang-orang yang memang tertarik dengan makanan yang akan kita jual? Cocok nggak sih sama lidahnya mereka tuh makanan yang mau kita jual ini gitu? Ada nggak sih makanan serupa yang dijual di daerah yang sama? Misalnya ada toko kopi di sini, kita membuka di sebelahnya, sementara toko kopi yang di sini udah berhasil banget, ya nggak akan susah kan? Jadi lakukan dulu analisa yang benar. Kalau nggak ada persiapannya, kalau nggak usaha sungguh-sungguh dulu gitu untuk bisa tahu bener-bener medannya apa, areanya seperti apa gitu, apa hal yang akan kita hadapi, akhirnya ujung-ujungnya gagal, terus ngeluh lagi. Gini deh, emang nasib gue gini. Contoh lain lagi, waktu denger nih ada temen yang untung besar dari saham, wah langsung ikut-ikutan beli saham tanpa belajar dulu saham itu apa sih sebetulnya, kemudian kira-kira saham yang cocok untuk investasi itu apa, perusahaan yang saya mau beli nih untuk sahamnya ini kira-kira perusahaan yang seperti apa, apakah profitable atau enggak, laporan keuangannya seperti apa gitu. Tanpa belajar dulu main beli aja gitu, begitu tahu-tahu turun gitu harga sahamnya, panik deh gitu kan. Aduh gimana nih, gue udah buang-buang waktu, buang-buang uang gitu kan, rugi besar.
ya itu kan jadinya nggak efektif ya. Kita harus menggunakan waktu yang kita punya dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang untuk mendapatkan sesuatu itu kita harus ada waktu tambahan yang kita perlukan. Nggak bisa sesuatu itu berhasil hanya dengan simsalabim tiba-tiba gitu kita bisa mendapatkan sesuatu yang besar. Itu harus belajar dulu, harus ada persiapannya dulu. Dengan persiapan yang baik kita jadinya nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang uang, karena kita tahu apa yang sedang kita hadapi, apa yang akan kita hadapi nanti gitu. Jadi kita benar-benar bisa siap gitu. Jadi lakukan persiapan dengan baik supaya hidup kita jadi produktif. Yang ketiga, lakukan mini habit. Mini habit itu adalah kebiasaan kecil yang kita lakukan secara terus-menerus untuk membangun kebiasaan kita gitu, membangun diri kita. Nah, kita pikir selama ini perubahan besar dalam hidup itu harus dengan melakukan langkah yang besar, langsung langkah yang besar. Padahal sebetulnya kalau kita langsung melakukan langkah yang besar, kita itu lama-lama jadi kelelahan dan akhirnya nyerah. Lebih baik kita melakukan mini habit pelan-pelan tapi pasti. Contohnya gini, waktu kita mau turunin berat badan, wah udah langsung deh 1 hari 1 jam olahraga gitu. Olahraganya olahraga keras, langsung aerobik gitu. Kemudian sesudah itu besokannya lari agak jauh kan gitu ya. Gak biasa lari, biasanya males-malesan, tiba-tiba lari gitu. Ya elah, besokannya lagi udah males. Aduh udah deh, ternyata berat banget ya olahraga. Terus ya gitu, dalam rangka mau menurunkan berat badan juga, makannya jadi dikit. Dalam 1 hari makan cuma sedikit gitu. Menyengsarakan diri sendiri. Akhirnya jadi besokannya udah nyerah lagi. Aduh udah deh, gue makan dikit-dikit gini malah jadi sengsara. Udahlah gak usah deh, gak dilanjutin deh gitu. Lihat karbohidrat kayak nasi, mie, itu rasanya udah enak banget deh. Akhirnya kembali lagi pada kebiasaan lama, karena gak bisa konsisten. Atau misalnya pengen baca buku self improvement, wah ada 1 buku nih kata temen bagus banget, pengen baca deh self improvement. Baca 1 hari langsung sikat 3-4 bab. Besokannya udah males ngeliatnya, aduh gue pegel banget deh bacanya deh, udahlah taruh aja deh, gak selesai deh baca bukunya. Sayang kan gitu. Jadi jangan langsung mau berubah dengan langkah yang besar sekaligus, pelan-pelan aja. Nah, mengenai mini habits ini saya pernah cerita di salah satu video saya, nanti saya taruh linknya di deskripsi ya. Nah, memaksa diri itu untuk melakukan sesuatu atau melakukan perubahan secara drastis, itu akan membuat kita merasa gagal. Kita nggak bertahan lama gitu, kita nggak bisa konsisten untuk menjalaninya. Jadi lebih baik pelan-pelan aja kita lakukan. Jadi contohnya gini ya, kalau yang tadi ini kita mau turunin berat badan, daripada kita langsung lari gitu tadi, lebih baik pelan-pelan aja, olahraga 5 menit aja 1 hari. Besokannya tambah 5 menit, tambah sedikit. Atau kadang-kadang kita karena lagi keasikan gitu ya, olahraganya belum capek nih, jadi lanjut lagi gitu. Jadi kita menikmati proses itu, tapi konsisten setiap hari kita lakukan. Atau pada saat kita mau makan dikurangi gitu ya, jangan langsung makan dikit banget ya, enggak, kita kurangi aja porsinya. Kalau biasanya nasi 1 porsi, sekarang 3/4 dulu gitu, jangan langsung 1/4 gitu. Jadi pelan-pelan lah gitu. Kemudian udah gitu, apalagi misalnya mau baca buku, daripada langsung sikat 3-4 bab kayak tadi, mendingan baca 1 halaman aja. Nanti kalau kita penasaran kan bisa jadi 2 halaman, lanjut 3 halaman, tapi willpower kita itu nggak hilang gitu. Kita tetap semangat gitu. Jadi 1 hari kita bisa menyelesaikan beberapa halaman gitu kan. Jadi lebih enak kalau kita lakukan mini habit, sedikit-sedikit tapi terus ada kemajuan. Yang keempat, tegas sama diri sendiri. Kita harus punya kendali penuh atas hidup kita sendiri. Setiap keputusan, setiap pilihan yang kita buat itu sebetulnya sedang mengarahkan kita ke suatu arah. Either itu arah yang benar atau arah yang salah. Itu kita yang tentukan. Jadi kita mesti pastikan bahwa kita itu sedang mengarah ke arah yang benar. Jangan nyerah pada hal-hal yang gak penting, hal-hal yang gak esensial. Kayak misalnya scrolling sosial media selama berjam-jam, atau ikutin berita yang sebetulnya kita gak bisa bikin apa-apa juga. Cuman menuhin pikiran kita aja. Sesuatu yang sebetulnya gak perlu kita pikirin, jadi kita pikirin. Atau toxic friendship, kayak pertemanan yang toxic itu juga bikin kita jadi berat hidup kita. Karena ya
orang-orang di sekitar kita itu kan menentukan siapa kita ya kan. Jadi jangan sampai kita berteman sama orang-orang yang membawa kita ke arah yang salah. Jadi kita mesti yakin bahwa orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang bisa membantu kita untuk bisa level up, orang-orang yang bisa bantu kita untuk jadi lebih baik gitu, ya kan? Jadi jangan nyerah pada hal-hal yang tidak esensial. Tegas aja sama diri sendiri. Tentukan apa yang penting buat kamu, yang memang esensial buat kamu, dan lakukan aja. Setiap detik dalam hidup kita itu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Setiap detik dalam hidup kita itu harus ada sasarannya. Keputusan yang kita buat itu harus bisa mengarahkan kita ke arah yang benar. Yang kelima, lakukan rutinitas harian. Rutinitas harian itu membantu kita banget supaya kita bisa lebih produktif. Karena kita tahu apa yang harus kita kerjakan dalam satu hari. Kita udah ada urut-urutannya lah istilahnya gitu ya. Kita tahu jam sekian kita harus mengerjakan ini, jam sekian kita harus mengerjakan itu gitu. Jadi karena kita udah tahu, jadi lebih produktif jadinya. Dan kita yang paling tahu diri kita sendiri. Kita yang paling tahu kapan waktu produktif kita, yang paling produktif itu kapan gitu ya. Ada orang yang produktifnya pagi hari, ada orang yang produktifnya malam hari. Saya termasuk morning person. Rutinitas saya itu berjalan dari pagi banget. Saya bangun jam 4 pagi. Nah, kalau dari jam 4 pagi saya bangun, itu udah mulai tuh kegiatan saya hari-hari. Bangun, berdoa, lalu kemudian saya mulai masak, kemudian saya mulai olahraga, siap-siap berangkat ke kantor, kerja seharian. Jadi jam 7 atau jam 8 malam itu saya mulai slow down gitu ya. Karena saya sudah mulai lowbat, udah siap-siap tuh mau tidur. Jadi kalau dengan kondisi morning person seperti saya, itu produktif banget itu kalau di pagi hari. Itu waktu yang paling tepat untuk mengerjakan lebih banyak hal. Tapi ada teman saya yang kalau dia itu matanya tuh baru nyala kalau udah selesai makan malam, baru matanya nyala, kreativitasnya mulai muncul gitu. Kamu termasuk orang yang seperti apa, yang morning person atau yang night owl? Jadi mereka itu demennya bekerja itu lebih ke setelah makan malam ke atas tuh lebih produktif. Jadi beda-beda gitu memang ya. Jadi kenali diri kita masing-masing. Kenali apakah kita itu orang yang morning person, orang pagi atau orang malam, dan kemudian harus bisa memaksimalkan produktivitas kita di jam-jam segitu. Buat rutinitas harian yang bisa membuat kita lebih produktif. Saya harap banget video hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kita mau sama-sama belajar supaya kita bisa lebih produktif. Ingat, waktu yang kita punya itu terbatas. Kita nggak pernah tahu kita dikasih kesempatan hidup ini sampai berapa lama lagi. Apakah masih panjang kah? Ataukah tinggal sebentar lagi? Jadi apa yang bisa kita kerjakan hari ini, kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Kerjakan untuk yang terbaik yang bisa kita lakukan. Oke, nah kalau teman-teman mau subscribe, teman-teman boleh subscribe. Kalau misalnya mau nonton video-video yang lain, boleh klik di sebelah sini atau di sebelah sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye!